Sugeng rawuh wontening channel Kinawi Krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya mendoakan sedulur semua, semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki, serta selalu mendapat nasib dan hoki yang terbaik. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang misteri waktu maghrib, yang pada zaman sekarang sering dianggap remeh, terlebih pada mereka yang memiliki anak bayi. Konten ini saya ambil dari Primbon Jawa Betal Jemur Ada Makna. Misteri maghrib, waspadai perilaku anak dan popok bayi Anda. Saat maghrib adalah saat yang paling berbahaya bagi manusia yang dianggap remeh oleh orang-orang di zaman sekarang. Di saat siang hari mulai berlalu dan cahayanya mulai gelap, banyak terjadi beberapa kejadian aneh yang harus diperhatikan. Dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda, "Jika sore hari mulai gelap maka tahanlah bayi-bayi kalian sebab iblis mulai bergentayangan pada saat itu. Jika sesaat dari malam telah berlalu maka lepaskan mereka, kunci pintu-pintu rumah dan sebutlah nama Allah sebab setan tidak membuka pintu yang tertutup. Dan tutup rapat tempat air kalian dan sebutlah nama Allah, dan tutup tempat makanan kalian dan sebutlah nama Allah, meskipun kalian mendapatkan sesuatu padanya." Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim ia mengatakan, Rasulullah bersabda, "Jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam." Jadi sebenarnya apa yang terjadi saat maghrib? Mari kita simak bersama penjelasan Kinawi Krama. Siapa tahu ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sebenarnya yang terjadi di waktu maghrib bahwa setan bersamaan dengan datangnya kegelapan mulai menyebar mencari tempat tinggal, karena mereka tersebar dengan pemandangan luar yang mulai gelap, dan jumlah yang tidak ada yang tahu selain Allah. Sebagian setan takut dari kejahatan setan yang lain, karena itu ia harus memiliki sesuatu yang dijadikannya sebagai tempat berlindung dan mencari tempat aman. Maka ia bergerak dengan cepat melebihi kecepatan manusia dengan kecepatan berlipat-lipat. Beberapa dari mereka berlindung dalam wadah kosong, dan beberapa dari mereka berlindung ke rumah kosong, dan beberapa dari mereka berlindung kepada sekelompok manusia yang sedang duduk-duduk. Mereka tentu tidak merasakannya, mereka ikut menimbrung supaya menjadi aman dari penindasan saudara sesama setan, karena yang boleh hidup hanya yang kuat saja. Dan sifat setan itu mereka ingin tinggal di tempat kotor, sehingga mereka suka sekali tempat-tempat pembuangan kotoran manusia, dan mencari perlindungan ke tempat-tempat sampah. Kadang kala setan itu memangsa anak kecil, manusia untuk dijadikan tempat berlindung. Kadang ia mengganggunya dan kemudian keluar, dan terkadang tinggal beberapa waktu, sehingga bisa anak kecil dalam suasana hati yang tidak menentu. Terkadang ia menangis lama tanpa diketahui orang tua alasannya. Padahal mereka telah melupakan perintah Nabi agar tidak membiarkan anak-anak mereka pada saat setan bergentayangan. Dan banyak kaum ibu-ibu saat ini lupa mengganti popok bayi yang sudah kotor, dan karena kesukaan setan pada tempat kotoran. Karena mereka lebih memilih popok bayi karena najis sebagai tempat persembunyian, sehingga mendorong mereka untuk tinggal. Terkadang ada beberapa anak menjerit tiba-tiba dan yang menggelepar dalam tidurnya karena gangguan iblis yang merasukinya saat dijadikan tempat berlindung. Kecepatan jin dalam mencari tempat tinggal, seperti perumahan dan tempat aman yang lain, terkadang bisa menimpa orang tua, tetapi karena orang tua lebih banyak melakukan penjagaan, maka jin dan setan jahat tak bisa masuk. Nabi memerintahkan para orang tua untuk memberikan penjagaan dan tidak membiarkan anak-anak tetap bermain pada waktu bergentayangan jin, sebab mereka masih polos tidak bisa membentengi diri, sedangkan jin datang dengan cepat mencari tempat tinggal saking cepatnya bisa jadi ia menabrak tubuh orang tua atau anak kecil sehingga tidak jarang mengganggunya. Dan kamu akan menemukan beberapa orang tiba-tiba dilanda depresi mendadak atau ketakutan dan sebagainya, disebabkan oleh jin. Semoga kita dan semua kaum muslimin dijaga oleh Allah dari gangguan jin. Oleh karena itu, doa pagi dan sore senantiasa dibaca dan bentengi anak kalian dengan doa pagi dan sore, kemudian berhati-hati dari waktu maghrib. Dan tugas kita pada waktu maghrib untuk menjauh dari hewan,
seperti kucing, burung, dan mengurangi kecepatan saat mengemudi mobil karena dikhawatirkan menabrak anjing atau hewan lain yang bisa jadi telah dirasuki setan. Dan tidak boleh jalan-jalan di tempat sepi atau duduk di tempat sepi, atau melempar batu ke kebun atau laut. Sayangnya, kebanyakan orang tua membiarkan anak-anak mereka bermain sampai matahari terbenam. Mereka tidak memperhatikan bahaya yang mengintai di waktu maghrib. Oleh karena itu, membaca doa pagi dan sore harus terus diamalkan dan jangan sampai lengah menjaga anak-anak kita. Kita meminta kepada Allah untuk melindungi kita dan anak-anak kita, semoga tetap dalam lindungan Allah. Demikianlah tadi pembahasan tentang misteri waktu maghrib. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.